wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala nabiyyina Muhammad amma ba'd. Baik, bagaimana kabar semuanya? Mudah-mudahan pada pagi hari ini semuanya diberikan kesehatan, keselamatan, dan diberikan ilmu yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang mutlak dan muqayyad. Ini hampir sama dengan kemarin, am, khos, ya, ada lafaz umum, ada lafaz khusus. Sekarang ada lafaz mutlak, ya, yang bebas gitu. Ada lafaz muqayyad yang terikat. Baik. Nah, ini yang akan kita bahas definisi mutlak muqayyad, hukum mengamalkan dalil yang mutlak atau muqayyad. Yang ketiga, bagaimana menyatukan antara dalil yang mutlak dan muqayyad. Ya, baik. Nah, sekarang ke definisi mutlak. Ini definisi di kitab ada. Saya hanya menukil, artinya menulis di sini. Al-mutlak lughatan diddul muqayyadi. Mutlak secara bahasa artinya kebalikan muqayyad. Yaitu mutlak artinya bebas tanpa ikatan. Kalau muqayyad artinya diikat. Wastilahan dan secara istilah ilmu usul fikih, lafaz mutlak adalah ma dalla 'alal haqiqati. Ma lafaz dalla yang menunjukkan 'alal haqiqah atas hakikat atau zat suatu benda. Misalnya rajulun, ya, seorang laki-laki. Ini hakikat. Kemudian tadi raqabatun, budak. Ini ya, seorang budak, ini benda, suatu benda, itu namanya hakikat atau zat suatu benda, bila qayyidin, dengan tanpa ada batasan, tanpa ada ikatan atau batasan, ya. Budak mutlak, tidak ada budak yang begini, enggak ada. Ya, seperti hampir sama dengan am, tapi ada bedanya. Ya, ini dia menunjukkan pada suatu zat, suatu benda. Kalau am itu kepada keseluruhan, semua lafaz yang dicakup oleh lafaz am. Kalau mutlak tidak, hanya satu aja. Nah, contoh lafaz begini, ini contohnya mutlak, ya. Dalam ayat walladzina yudhahiruna min nisaihim thumma ya'uduna lima qalu, ya, fatahriru raqabatin min qabli ayyatamassa. Dan mereka yang mendihar istrinya, mendihar artinya menyerupakan istri dengan ibu, dengan mahramnya. Ini dipakai biasanya di zaman jahiliyah itu untuk menceraikan istri. Ini zaman jahiliyah, orang Arab dulu kalau mau menceraikan istrinya itu menyerupakan istri dengan ibunya atau dengan mahramnya. Anti alayya ka dhahri ummi. Wahai istriku, kamu itu menurut saya seperti punggung ibuku. Artinya kamu sudah tidak istriku lagi, sudah seperti ibuku kan. Ibu kan mahram, gitu kan. Sehingga itu kiasan lafaz yang digunakan untuk menceraikan istri di zaman jahiliyah. Ini namanya mendihar, menyerupakan istri dengan ibu atau dengan mahramnya. Nah, kemudian dia menarik lagi, laki-laki tadi menarik ucapannya, enggak jadi, saya mohon maaf tadi saya kelepasan, gitu. Maka wajib bagi laki-laki, suami yang mengatakan seperti itu membayar kafaroh, yaitu apa? Raqabatin, budak. Ini seorang budak. Ini mutlak, budak apa? Budak yang muslim atau non muslim sama, ini mutlak, tidak ada batasannya. Sebelum kedua suami istri itu bersambung, artinya sebelum berkumpul lagi suami istri itu, maka sang suami harus membayar kafaroh terlebih dahulu karena ucapannya tadi. Dia harus membebaskan budak ini. Ini budak ini mutlak, seorang budak, ya, tanpa dibatasi. Nah, dikecualikan dari lafaz madalla 'alal haqiqah. Lafaz yang menunjukkan kepada hakikat satuan suatu perkara, seorang budak, seorang laki-laki, seorang wanita. Dikecualikan lafaz am, ya.
Kenapa? Karena am itu yadullu 'alal umum la 'ala mutlaqil haqiqah. Karena lafaz am itu menunjukkan pada keumuman semua, tidak kepada satuan suatu benda. Ja'a rajulun, telah datang seorang laki-laki. Ini mutlak, ya. Laki-laki yang mana? Ya, pokoknya seorang laki-laki yang itu. Bisa yang ini, bisa yang itu, bisa yang ono. Artinya satu aja, satu orang laki-laki. Tidak mencakup semua laki-laki, enggak, hanya seorang laki-laki satu aja. Yang lain bisa, yang penting laki-laki bisa menggantikan, bisa yang di sini, bisa yang di situ, tapi satu aja, enggak bukan mencakup semua laki-laki. Tapi kalau lafaz am, contohnya innal insana itu mencakup seluruh manusia. Ya, innal insana seluruh manusia, ya, lafi khusrin dalam kerugian seluruhnya. Karena mencakup seluruhnya, maka bisa dibatasi, ditaksis, kecuali yang beriman, beramal solih, kan begitu. Ya, karena awalnya semua mencakup, tersakup dalam lafaz insan, al-insan, ya. Nah, kemudian dikecualikan beberapa yang tidak masuk pada lafaz tersebut. Illalladzina amanu dan seterusnya. Tapi kalau lafaz mutlak nggak bisa, karena dia hanya menunjukkan pada satu aja, satu laki-laki, ya kan? Cuman nggak tertentu ini, bisa yang sini, bisa yang sana, gitu. Ja'a rajulun, telah datang seorang laki-laki. Bisa artinya ini tentang nggak laki-laki yang bagaimana, nggak ada, ini mutlak. Tapi tidak menunjukkan semua laki-laki, nggak, cuma satu aja. Nah, ini bedanya antara mutlak dengan awam. Baik. Nah, kemudian definisi muqayyad ini ma ju'ila fihi qaidun min ba'irin wa nahwihi. Muqayyad secara bahasa artinya perkara yang diikat, seperti unta yang diikat itu, ditali, kambing yang ditali itu namanya muqayyad, diikat. Namun secara istilah artinya lafaz yang menunjukkan kepada suatu hakikat, madalla 'alal haqiqah, lafaz yang menunjukkan suatu hakikat biqayyidin, dengan adanya qaid, ada batasan. Contoh, budak yang mukmin, laki-laki yang soleh, gitu. Kalau tadi kan budak saja mutlak, baik yang mukmin atau yang non mukmin itu semua masuk ini, ya, mutlak. Kalau ini dibatasi, budak yang mukmin, laki-laki yang soleh, ya kan, rajulun solihun, raqabatun mukminatun, seperti itu. Contoh dalam ayat ini ada dalam ayat pembunuhan ini, ya. Wa ma kana lil mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khata'a wa man qatala mu'minan khata'an fa tahriru raqabatin mu'minatin wa diyatun musallamah. Wa man, dan barang siapa qatala dia membunuh mukminan seorang mukmin khata'an dengan salah, dengan keliru, pengen nembak burung kena orang, ya kan? Maka kafarahnya fatahriru raqabatin mu'minatin, maka ia membebaskan seorang budak yang beriman. Ini ada, tidak cuma seorang budak atau hamba sahaya, tapi ada qaidnya, ada ikatannya, yaitu apa? Harus budak yang beriman. Kalau tadi mutlak semua budak masuk, yang penting budak. Mohon maaf, artinya membebaskan satu budak, tapi yang umum. Kalau yang tadi itu mutlak, mau budak yang beriman, muslim, non muslim, boleh dalam masalah zihar. Dalam masalah pembunuhan ini kafarahnya harus membebaskan budak yang beriman, raqabatin mukminatin. Ini muqayyad, dia dibatasi dengan kata mukminah. Ini kalau tadi hanya raqabah saja, tadi kan hanya raqabah. Nah, ini kan hanya mana tadi? Nah, ini yang tadi apa? Lafaz mutlak, ini kan hanya fatahriru raqabatin, membebaskan budak. Ini mutlak, budak apa namanya? Apa saja. Yang penting satu orang budak, kan begitu. Bukan semuanya, bukan am, ya. Artinya satu orang budak, tapi mutlak, boleh budak yang mukmin atau yang bukan mukmin. Kalau di sini ini budaknya harus yang beriman, raqabatin mukminatin.
Harus budak yang beriman. Ini ayat dalam kafarah pembunuhan. Kalau tadi ayat dalam kafarah zihar ya. Kafarah itu artinya tebusan karena menzihar, menyerupakan istri dengan ibunya atau dengan mahramnya. Ini di kitab halaman 34 ini saya nukil, saya tadi saya apa? Terjemahkan tadi sudah. Baik. Sekarang hukum lafadz mutlak dan muqayyad. Yang pertama wajib mengamalkan dalil mutlak sesuai dengan kemutlakannya. Ya. Kecuali jika ada dalil yang mentakyid atau membatasinya. Karena mengamalkan nas atau dalil yang mutlak yang dalam Al-Quran atau Sunnah, baik yang mutlak atau yang muqayyad, wajib hukumnya sampai ada dalil yang merubahnya. Kalau ada lafadz mutlak ya udah diamalkan kemutlakannya. Ada yang muqayyad ya diamalkan dengan kemuqayyadannya, dengan batasannya. Baik. Nah, kemudian yang kedua ini, jika ada lafadz yang mutlak kayak tadi raqabah, kemudian ada dalil yang dibatasi, yaitu raqabatin mukminah. Ini yang mutlak contohnya seperti apa? Kafarahnya tebusan dalam masalah zihar, suami menyerupakan istri dengan ibunya. Kalau yang raqabatin mukminah ini kafarah tebusan ketika seseorang membunuh orang muslim dengan salah, tidak sengaja tadi kan, dengan salah, pengen nembak burung kena orang kan begitu, kemudian meninggal. Maka bagaimana hukumnya kalau ada yang tadi ada yang mutlak, ada yang muqayyad? Maka wajib membatasi lafadz yang mutlak dengan lafadz yang muqayyad. Lafadz yang dibatasi, yang muqayyad ini menjadi penjelas dari lafadz yang mutlak. Apabila hukum dari keduanya mutlak dan muqayyad sama. Hukumnya apa tadi? Sama-sama membebaskan budak, ya kan? Menzihar istri juga membebaskan budak, membunuh orang muslim dengan salah, tidak sengaja, juga membebaskan budak, sama-sama membebaskan budak. Oh, kalau begitu berarti tadi yang raqabah dalam ayat menzihar istri itu juga disamakan dengan yang di sini. Artinya ya, yang dalam masalah zihar juga sama, harus membebaskan budak yang mukmin juga, tidak boleh budak yang tidak mukmin. Artinya kewajiban membebaskan budak itu harus budak yang mukminah, bukan sembarang budak. Karena yang lafadz yang dalil yang mutlak itu diikutin kepada yang muqayyad. Yang muqayyad ini menjadi penjelas dari yang mutlak. Namun jika hukumnya berbeda, maka yang mutlak diamalkan dengan kemutlakannya dan yang muqayyad diamalkan dengan kemuqayyadannya atau dengan kebatasannya. Contoh, ini yang hukumnya sama nih. Tadi ya, dalam masalah zihar walladzina yuzahiruna min nisaihim thumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli ayyatamassa. Dan mereka yang menzihar istrinya, menyerupakan istri dengan ibunya atau mahramnya, kemudian menarik ucapannya lagi, enggak jadi, mohon maaf tadi saya keceplosan. Maka suami yang bicara seperti itu kepada istrinya diwajibkan memerdekakan seorang budak. Ini mutlak. Budak apa saja nih. Nah, kemudian firman Allah yang lain dalam masalah pembunuhan, wa man qatala mu'minan khata'an, siapa yang membunuh seorang mukmin karena salah, ya kan, karena salah tadi, maka jadi ingin nembak burung kena orang tadi yang saya sampaikan itu salah, maka kafarahnya fatahriru raqabatin mu'minatin, membebaskan budak yang mukminah, yang beriman. Hukumnya sama ini sama-sama bebaskan budak. Yang muqayyad, yang pembunuhan juga sama, membebaskan budak. Karena sama hukumnya, maka yang muqayyad itu menjadi penjelas dari yang mutlak. Oh, kalau begitu, ayat yang di sini pun yang dimaksud juga membebaskan budak yang mukmin, bukan sembarang budak. Ini yang di sini. Diikutkan ayat yang di sini. Jadi ikut ayat yang dalam masalah zihar itu
diikutkan dengan ayat yang dalam masalah apa? Membunuh orang muslim dengan tidak sengaja. Sampai sini mungkin paham apa belum nih? Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan ya via WhatsApp atau bisa via yang lain. Monggo. Baik. Contoh antara mutlak dan muqayyad jika hukumnya berbeda, yaitu dalam firman Allah ayat was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah wallahu azizun hakim. Pencuri laki-laki dan pencuri wanita, potonglah kedua tangan mereka. Ini tangan ini mutlak, ini kan bisa sampai apa namanya pergelangan atau sampai ke siku-siku, ini mutlak nggak dibatasi. Nah dalam ayat yang lain, ayat wudhu ini ada ayat ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Wahai orang beriman, jika kalian mau hendak sholat, maka basuhlah wajah kalian dan tangan kalian ilal marafiq sampai ke siku-siku. Ini tangan sampai siku. Kalau ini tangan saja. Nah, apakah tangan yang di sini yang dimaksud adalah sampai sampai siku-siku diikutkan dengan yang muqayyad ini tangan sampai siku. Ini yang tangan saja ini. Nah, apa yang di sini diikutkan yang di sini? Maka jawabannya tidak. Karena apa? Di sini nih hukumnya beda. Ini masalah apa? Potong tangan bagi pencuri. Ini masalah wudhu. Walaupun sama-sama tangan. Ya kan? Ini hukumnya wajib berwudhu sampai siku-siku. Ini potong tangan. Maka ini karena hukumnya berbeda, yang di sini tidak bisa diikutkan yang di sini. Kalau ini pencuri hanya dipotong sampai pergelangan tangan, kalau ini berwudu harus sampai siku-siku. Loh kok ini nggak bisa disamakan? Ini kan muqayyad. Jadi penjelas yang di sini. Iya, karena beda. Ini hukumnya wajib berwudu, ya kan? Ini potong tangan. Ini beda hukumnya. Karena beda hukumnya, maka yang mutlak tidak bisa diikutkan dengan yang muqayyad. Nah, mungkin seperti itu adik-adik. Ya, ini yang tadi dalam kitab yang adik-adik punya sudah habis sampai sini. Yang saya terjemahkan. Ini dalam kitab yang lain saya tambahkan sedikit. Ini dalam kitab yang lain ada tambahan, ini bisa dibaca sendiri ini. Ini untuk tambahan apa namanya pengetahuan, insya Allah bisa dibaca sendiri. Bila ada yang kurang paham, mohon ditanyakan. Baik, terima kasih. Jazakumullahu khaira. Mudah-mudahan semuanya bisa diberikan ilmu yang bermanfaat dan bisa paham ya. Ini karena memang kondisinya online, jadi saya nggak tahu nih apa sudah paham atau ada yang bingung gitu kan. Nanti insya Allah kalau sudah online kita bisa diskusi lagi lah, insya Allah. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.